Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Harun akan menjelaskan materi dampak sosial informatika, di mana saya akan membahas dampak positif dan negatif perkembangan teknologi di bidang pendidikan serta cara mengatasinya. Latar belakang perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak dulu teknologi sudah ada dan manusia sudah menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Pada satu sisi, perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengagumkan itu telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam bidang ilmu dan aktivitas manusia. Dalam hal ini, bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai dunia, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akan tetapi, dari setiap bidang tersebut memiliki dampak positif dan negatif serta cara mengatasinya. Materi ini akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi di bidang pendidikan serta cara mengatasinya. Pertama, dampak positif di bidang pendidikan yang meliputi. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Nah, dengan adanya media elektronik, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa belajar tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi langsung dari internet. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak dan dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya secara manual. Tetapi dengan perkembangan teknologi, semua itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Setelah dampak positif, sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Pertama, siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar, ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar karena mereka menghabiskan waktu untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, bahkan hanya bermain game. Kedua, adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Dengan adanya pengolahan data dengan sistem teknologi, seringkali kita temui adanya kecurangan dalam melakukan analisis data. Mereka lakukan untuk mempermudah kepentingan pribadi, dengan mengabaikan hasil analisis yang dilakukan oleh mereka. Ketiga, munculnya metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya fasilitas yang dapat digunakan dengan mudah dalam proses pembelajaran, ini terkadang sering membuat siswa menjadi malas dan merasa dimanjakan. Nah, bagaimana cara mengatasi dampak negatif teknologi tersebut?
Pertama, perlunya pengawasan dari orang tua. Kedua, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikan. Ketiga, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Dan yang terakhir, anak-anak di bawah umur harus dijelaskan cara penggunaan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika sehingga dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Kesimpulannya adalah, kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Namun tidak hanya dampak positif, tapi ada pun dampak negatifnya. Dan untuk mencegahnya, kita harus mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.